Berikutnya 262. Wa an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung. Kafil itu menanggung. Kita kalau ngambil visa Saudi Arabia ada kafil. Kafil itulah yang menanggung kita. Kita baru bisa dapat visa kalau ditanggung oleh si kafil. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim, menanggung makannya, tempat tidurnya, sekolahnya. Fil jannah, nanti di surga. Hakadha, macam ini. Wa asyara, Nabi menunjuk, sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah. Ana wa kafilul yatim hakadha, aku sama orang yang menyantuni anak yatim nanti begini di surga. Nabi menunjuk, sababah, tunjuk. Sabbun artinya caci maki. Sabbun, caci maki. Telunjuk ini disebut dengan sababah karena ini dipakai untuk mencaci maki. Waang, kan nggak pernah orang pakai ini. Waang, begini ini sababah. Ini al-wusta, jari tengah. Sababah al-wusta. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya. Nah, ini rapat ini, dijarangkan. Sejauh-jauhnya jarang, inilah sejauh. Beginilah dekatnya nanti aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Saya Pak Ustadz mau dekat dengan Nabi. Kalau gitu kau banyak sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat tak kuat, tahajud malam tak kuat. Kalau gitu banyak baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup. Jihad ke Palestina, jangankan jihad Palestina, 212 pun saya tak datang. Jadi jangan batasi amal dari satu pintu. Banyak, pilih aja pintu menyantuni anak yatim. Ambil anak yatim agak 5, kasih uang sekolah, bayarkan tiap bulan, kasih beras, sembako, dekat dengan Nabi. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu, itu aja kita macam mencincang. Cincang sini keras, tak sanggup. Cincang sini keras, cincang sini keras. Dapat yang lunak satu, cincang aja itu terus. Nah, saya Pak Ustaz tak sanggup menyantuni anak yatim, tapi saya sanggup tahajud malam. Itu terus. Berarti situlah amal kita. Kita pilih-pilih amal. Bisa semuanya, alhamdulillah. Aku akafilul yatim, dan orang menyantuni anak yatim. Siapa itu yatim? Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablughil hulm, belum akil balik. Itu yatim. Jadi kalau perempuan udah lewat 9 tahun, maaf cakap, haid, sudah tak yatim lagi. Laki-laki kalau dia sudah akil balik, sudah mimpi dia 12 tahun, tamat SD, sudah tidak yatim lagi. Jadi waktu penyantunan anak yatim di masjid atau di panti, maka tolong bedakan kotak yatim dengan kotak du'afa. Memang nanti dia tetap, kalau anak yatim dikasih 500.000, yang sudah SMP kasih juga 500, tapi bukan dari kotak yatim, kasih dia dari kotak du'afa. Maka masjid ada kotak pembangunan masjid, ada kotak yatim, ada kotak du'afa. Hati-hati yang mengurus anak yatim, nomor rekeningnya jangan satu. Karena kalau rekeningnya yatim, dimakan duit yatim itu oleh yang tak yatim, haram. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka mereka memakan dalam perut mereka itu api neraka. Nah, jadi bagi yang mengelola, yang mengurus, hati-hati. Misalnya ada anak yatim,
mati bapaknya, meninggal bapaknya, punya kebun sawit. Lalu kemudian karena semua sibuk, dimintalah satu biker subuhan mengurus sawit ini. Apakah boleh kami ambil duit sawit ini untuk makan kami, Pak Ustaz? Padahal sawit ini punya anak yatim. Faman kana faqiran falyakul. Kalau biker subuhan itu fakir, falyakul, boleh dia makan. Berapa yang boleh dimakannya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf, menurut standar. Jadi kalau mengurus sawit 10 hektar, coba tanya di daerah Riau nih, kalau mengurus sawit 10 hektar, dari mulai ngawas masalah mupuk, meruning, brondol, manen, kalau dia manajer ngurus 10 hektar itu berapa cocok digaji? 5 juta, boleh mengambil 5 juta. Begitu juga dengan yang mengelola panti. Pengelola panti asuhan, masuk duit ke rekening, boleh diambilnya. Faman kana faqiran, kalau dia fakir, falyakul, boleh dia bil ma'ruf, standar. Lebih dari itu haram. Terus kalau kaya, biker subuhan punya motor, motornya aja 100 juta. Faman kana ghaniyan, siapa yang ghani, kaya, falyasta'fif. Falyasta'fif artinya iffah. Iffah, jaga diri, jangan makan. Pak, Bapak ngurus sawit 10 hektar kan? Iya. Biasanya kami gaji 5 juta ini. Saya tidak ambil. Falyasta'fif. Takut termakan harta anak yatim tadi. Itulah turun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik. Masna, 2, wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak sanggup, kalau kamu khawatir, kalau kamu cemas curang kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi ayat menikahi emak anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Kronologis cerita menikahi emak anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Makanya ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kau khawatir tak adil kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum, nikahi emaknya. Itu asal kronologis ayat itu. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga macam ini, menunjukkan dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dekat dengan Nabi karena dia ahli solawat. Aktsaruhum solatan, orang yang paling banyak solawatnya dekat dengan Nabi. Kita tak sanggup banyak solawat. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena perang jihad sama Nabi, mujahid. Kita tak sanggup. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena banyak puasa sunnah. Maka kita pilih. Menyantuni anak yatim termasuk satu bab yang mudah. Tapi ada sebagian orang yang bakhil, yang pelit. Aku Pak Ustadz biarlah solawat 1000 kali daripada bersedekah. Jadi Allah ini tahu sifat-sifat kita. Ada orang yang berat bersolawat, mudah mengeluarkan duit, masuk dari pintu. Pilih. Tapi yang paling bagus adalah masuk surga dari pintu mana saja. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Wa kafilul yatim, arti kafil yatim artinya al-qaim, orang yang mengurus bi umurihi, urusan anak yatim. Kebunnya, makannya, duitnya, jajannya, sekolahnya, pakaiannya. Nah, itu orang yang mengurus semua urusan anak-anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar.
Imam Syafi'i yatim, meninggal ayahnya. Syekh Yusuf Al-Qardawi yatim. Maka yatim bukan kelemahan. Yatim itu adalah kekuatan. Karena anak yatim ini lebih dewasa. Kenapa anak yatim itu lebih dewasa? Karena dia kehilangan ayah. Bisa dia mandiri. Malah yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita yang lengkap sama ayahnya, manja, tak mandiri hidupnya, tak pandai dia menjalani hidup. Jadi anak-anak yatim itu rata-rata punya keberanian, petarung, pejuang, karena udah biasa dia hidup tak ada tempat bersandar, tak ada ayah.